Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai perasaan dia terhadap Scorpio di bulan Mei 2020. Dia di sini adalah seseorang yang beriling dengan kamu ya Scorpio. Di sini bagi kamu Scorpio yang ingin tahu perasaan dia, kamu bisa tonton video ini sampai selesai, oke? Saya akan shuffle kartunya, perasaan dia terhadap Scorpio di bulan Mei 2020. Perasaan dia terhadap Scorpio Mei 2020. Ini kebanyakan ya. Perasaan dia terhadap Scorpio Mei 2020. Perasaan dia terhadap Scorpio Mei 2020. Satu kartu lagi ya. Perasaan dia terhadap Scorpio. Oh, ini kebanyakan. Perasaan dia terhadap Scorpio Mei 2020. Oke. Di bottom of the deck ada The Witch atau ada The Magician. Sini saya akan buka dulu kartunya satu persatu. Di sini ada The Hornet God ya. The Hornet God ini sama dengan The Emperor ya. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Lalu ada Seven of Wands. Kemudian ada Ten of Wands. Lalu ada Page of Swords. Kemudian ada Seven of Swords. Kemudian ada Five of Pentacles. Lalu ada Six of Cups. Sebentar ya, biar kelihatan. Oke. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu, Scorpio? Di sini aku rasa dia ingin ya memulai sesuatu hal yang memang dia ingin memulai permulaannya tentang sesuatu hal yang memang ingin dia lakukan ya. Ini juga bisa tentang mungkin ambisi dia atau ingin memulai tentang awal hubungan. Ada sesuatu hal yang ingin dia mulai ya, dan dia mengerahkan segala kemampuannya untuk itu. Oke.
Di sini ada the Hornet God atau the Emperor, dimana aku rasa kalau ini dia cukup ini ya, cukup otoriter ya. Bisa jadi ini dia ya. Dia cukup ingin apa yang dia ungkapkan gitu selalu didengar oleh kamu Scorpio. Dia betul-betul berambisi dan mengerahkan segala kemampuannya di sini untuk mungkin kalau misalnya mantan mungkin ingin memulai dengan kamu lagi ya Scorpio. Dan dia mengerahkan segala kemampuannya untuk itu gitu. Kalau dia inginkan sesuatu hal, dia lakukan gitu sampai akhir. Dan di sini ada Page of Swords ya. Tetapi kalau misalnya ini pasangan memang dia cukup apapun yang dia ucapkan dia selalu ingin didengar gitu ya. Selalu ingin memiliki otoritas di dalam suatu hubungan, selalu mendominasi gitu ya. Selalu ingin mendominasi gitu ya. Di sini juga dia cukup memata-matai kamu ya Scorpio. Dia cukup kepo atau cukup mengawasi kamu gitu dari kejauhan. Bisa jadi mungkin ini sebagian kecil saja dari dia itu ada black magic ya di sini. Tetapi bisa jadi juga ini energi di mana dia mengerahkan segala kemampuan dia gitu untuk mewujudkan gitu ya apa yang menjadi buah pikirnya gitu ya. Di sini dia cukup selalu mengawasi kamu dari kejauhan ya. Cukup posesif ya aku rasa dia. Kalau misalnya ini pasangan kamu ini dia cukup posesif. Di sini ada Four of Pentacles, dimana egonya memang cukup besar ya. Ada the Hornet God atau the Emperor ditambah lagi Four of Pentacles. Dia cukup egonya besar dan dia tuh ingin membuat ya dirinya nyaman tanpa mungkin kurang memikirkan pasangannya atau seseorang yang berdealing dengannya di sini. Dan ada Seven of Swords di mana dia memang orangnya mungkin dia akan melakukan segala cara ya untuk bisa memenuhi apa yang dia inginkan gitu. Walaupun hal itu membohongi ya, walaupun hal itu mengkhianati gitu ya pasangannya gitu ya. Di sini dia cukup egonya tinggi ya Scorpio. Atau mungkin dia sebagian mungkin dari kalian dia ini bisa jadi berselingkuh ya dengan hadirnya Seven of Swords ini untuk memenuhi egonya. Tetapi bisa juga di sini dia tidak berselingkuh tetapi mungkin hanya berbohong gitu terhadap kamu Scorpio. Dan itu juga untuk memenuhi egonya gitu. Karena dia cukup mendominasi ya di sini. Kemudian di sini ada Seven of Wands, tambah lagi ada Seven of Wands, di mana dia selalu ingin berada di atas ya di dalam suatu mungkin kalau misalnya berdebat dengan kamu Scorpio, dia selalu ingin berada menjadi pemenangnya gitu ya. Dia cukup membentengi dirinya, membentengi pola pikirnya gitu dengan keyakinan dan pola pikirnya dia gitu. Dan sulit untuk dikasih tahu juga di sini ya. Dan sebetulnya ya hal itu membuat dia
sedih sendiri gitu kan ya, ada Five of Pentacles. Dimana sikap dia yang seperti ini justru membuat dia sedih sendiri, atau bahkan mungkin membuat, kalau misalnya dia bersikap seperti ini gitu ya, membuat diri dia juga mungkin hubungan ini berakhir ya, atau entah tidak berjalan dengan baik atau berkonflik gitu, dan hal itu membuat dia kesepian gitu ya, justru tentang pola pikirnya tersebut, tentang tindakan atau perilakunya tersebut ya, membuat dia kesepian juga di sini, sedih ya, merasa tidak punya teman gitu ya, karena kelakuannya dia juga ada hal yang membuat hubungan jadi kacau juga ya, tentang kebohongan atau tentang pengkhianatan gitu ya. Di sini dia selalu memenuhi keinginannya soalnya di sini ya. Kemudian di sini ada Ten of Wands ya, dia dimana dia memang terbebani ya dengan tindakannya sendiri ya, dia merasa terbebani, merasa hal ini sulit untuk digapai gitu ya, jalannya panjang dan berat sekali gitu ya bagi dia gitu ya. Dan hal ini justru kan memang karena tindakannya sendiri ya, perasaan dia memang mungkin lagi banyak pikiran juga gitu ya, merasa kesepian di sini ya, karena egonya tinggi ya aku rasa di sini. Dan dia juga memang kepoin kamu atau memantau kamu gitu ya, dari kejauhan, entah itu dari kejauhan atau secara sembunyi-sembunyi ya di sini. Dia memang cukup posesif ya, waspadaan juga terhadap kamu Scorpio. Dia posesif tetapi dia juga mungkin tidak menyadari gitu ya perilaku dia sendiri. Kemudian di sini ada Six of Cups, dimana kalau misalnya ini adalah pasangan kamu ya, kamu memang cukup harus berhati-hati karena mungkin dia merasa kesepian dan dia malah mengingat-ingat kenangan masa lalunya. Entah ini kenangan masa lalu ketika dia masih kecil atau kenangan masa lalu bersama mantannya. Ya, kamu harus cukup hati-hati di sini. Kalau ini pasangan kamu. Untung ya, untung kalau misalnya dia hanya memikirkan masa kecilnya gitu ya. Berabe kalau dia memikirkan kenangan manis dengan mantannya gitu ya, masa lalunya. Berabe itu. Jadi kalau misalnya ini pasangan kamu, cobalah untuk buat dia merasa happy gitu ya, buat dia tidak merasa kesepian, atau berikanlah perhatian-perhatian kecil mungkin ya terhadap pasangan kamu di sini. Tetapi kalau ini mantan kamu, di sini dia merasa kesepian ya, ini bagus sekali kalau ini mantan kamu. Dia merasa kesepian dan dia mungkin mengingat kamu, mengingat kenangan manis bersama kamu. Tetapi mungkin dia juga cukup terbebani ya dengan masa lalu tersebut gitu ya. Mungkin ada kenangan manisnya, ada kenangan yang membuat beban bagi dia gitu ya tentang hubungan. Tetapi ada sesuatu hal yang ingin dia mulai. Bisa jadi ini berkaitan dengan masa lalunya juga ya. Sesuaikan juga dengan situasi kamu ya di sini. Jadi entah itu kamu harus berhati-hati ya, atau harus senang di sini ya. Kalau misalnya harus berhati-hati ya tentang kalau ini pasangan kamu juga harus berhati-hati ya. Jangan buat dia merasa sedih atau kesepian, karena mungkin dia ingin bisa jadi memulai lagi ya dengan mantannya gitu. Entah ini mungkin kepo terhadap mantannya gitu ya, karena merasa kesepian dan ingin memulai lagi percakapan atau hubungan mungkin ya. Jadi harus berhati-hati. Tetapi kalau ini mantan kamu, dia mungkin sedang mengingat kamu dan sedang kepo, mungkin ada permulaan yang ingin dia lakukan dalam tindakannya gitu. Tapi memang egonya masih cukup besar di sini. Oke, cukup ya untuk readingan perasaan dia terhadap kamu Cancer di bulan Mei 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.